Duduk, selalu. Terima kasih sang leader, singer, pemain tamborin, pemain musik yang sudah menolong kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita siap belajar firman Tuhan? Tema sore hari ini adalah the journey. Jadi kita akan lihat satu kebenaran daripada kebenaran firman Tuhan tentang sebuah perjalanan. Banyak orang atau hampir sebagian besar negara-negara di kawasan timur, ya, termasuk Indonesia, punya konsep bahwa hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping kanan, ada samping kiri. Ya, hampir sebagian besar orang berpikir hidup itu seperti roda. Ada beberapa bagian saya setuju, ada beberapa bagian saya kurang setuju. Ya. Tetapi bagian ini kita akan menjelaskan bahwa sebenarnya hidup kita ini adalah sebuah perjalanan, di mana kita tahu kita ada di mana sekarang dan kita mau kemana. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang perjalanan. Kita akan lihat Mika pasal 4 ayat 5b. Mika pasal 4 ayat, nanti di asrama di rumah bisa baca ayat pertama sampai 5 lengkap ya. Saya ingin kita membaca ayat yang 5b. Mika itu setelah kita kejadian dan sebelum kita Wahyu. Memang ini jarang dibuka. Saya lihat ada beberapa kesulitan mencari. Ya, tunggu ya. Mika pasal keempat ayat 5b. Baik, saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan kita untuk selamanya dan seterusnya. Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan kita untuk selamanya dan seterusnya. Kalau kita membaca ayat yang pertama, itu bicara tentang nubuat, tentang waktu yang akan datang. Dikatakan bahwa di waktu yang akan datang akan ada banyak orang berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan. Ada banyak orang mencari Tuhan. Dan ya, sambil menunggu ya datangnya masa seperti itu, ayat yang kelima bagian B itu bunyinya tentang satu pernyataan, satu tekad, satu kerinduan. Dan saya berharap setiap kita semua yang memahami bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, kita juga mempunyai tekad yang sama. Apa tekadnya? Dikatakan begini, kita, bukan hanya saya, kita ajak orang-orang lain, ajak teman kita, saudara kita, keluarga kita akan berjalan demi nama Tuhan kita untuk selamanya dan seterusnya. Katakan kita bicara tentang perjalanan, apa yang perlu kita pahami, apa yang perlu kita mengerti di dalam perjalanan, supaya perjalanan kita sampai kepada titik di mana Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Minimal ada 4 hal yang sore hari ini saya akan bagikan. Saya lihat tidak ada jam. Tak tolong kalau waktunya kurang dikit ingat ya. Sebenarnya kalau saya khotbah tidak ada jam itu malah lebih baik. Artinya nggak terganggu ya. Ya, kita akan menemukan 4 hal ya. Kalau saudara mengadakan perjalanan, kalau saudara mengadakan perjalanan, trip, apapun namanya, ya, minimal ada 4 hal yang harus saudara pahami. Yang pertama, ya, ketika kita melakukan perjalanan, kita harus tahu namanya tujuan. Katakan sama-sama dengan saya tujuan. Jadi kalau saudara tahu sekarang posisinya di mana, kalau saudara mau melakukan perjalanan, maka saudara harus tahu saudara mau kemana. Tujuannya apa perjalanan itu?
Kalau Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini dan hidup di dunia ada sebuah perjalanan, maka kita harus memahami apa tujuan di dalam perjalanan. Mengapa? Kita harus mengetahui minimal ada 3 hal. Yang pertama, kalau saudara dan saya tahu tujuan perjalanan, maka itu akan memotivasi dan memberi alasan mengapa kita hidup. Sekali lagi, kalau saudara dan saya di dalam melakukan perjalanan kehidupan ini tahu tujuannya, maka tujuan itu akan memberikan pada kita motivasi, memberikan pada kita satu guide, ya, satu petunjuk, ya. Petunjuk apa? Memberi alasan mengapa kita harus hidup. Penulis kitab Yakobus dalam Yakobus pasal 4 ayat 10 mengatakan satu statement pertanyaan. Apa arti hidup ini? Apa arti hidupmu? Nah, saudara dan saya akan termotivasi dan ya, tahu alasan mengapa saudara hidup kalau saudara tahu tujuan mengapa saudara hadir di dunia ini. Menurut saya, tujuan setelah saudara diselamatkan, ya, maka tidak ada lain, ada tujuan yang bagaimana seiring, ya, selaras dengan kehendak Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Jadi, kalau itu ada dalam hidup kita, maka itu akan memberi alasan kepada kita mengapa saya hidup sekarang. Ada banyak orang, ya, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Entah artis, entah tokoh, ya, orang punya duit, orang terkenal. Salah satu alasan yang saya boleh dapat itu adalah mereka tidak tahu apa tujuan hidupnya. Jadi kalau saudara kuliah di tempat ini, engkau tidak tahu tujuan hidupmu, maka sesungguhnya engkau hidup tapi tidak hidup. Itu membuat kita seringkali pada waktu melalui masa-masa sulit, kita menjadi pribadi yang gampang rentan sekali untuk putus asa, kecewa dan sebagainya. Oleh sebab itu saya dorong saudara untuk tahu tujuan hidupmu di dalam Tuhan. Melalui doa pribadimu, melalui firman Tuhan, melalui persekutuan, melalui kakak rohani, melalui apapun ya. Engkau ketemu dengan Tuhan, dan kalau engkau ketemu dengan Tuhan, maka engkau akan tahu tujuan hidupmu. Yang kedua, mengapa tujuan itu penting? Karena kalau saudara dan saya tahu tujuan di dalam perjalanan, akan membuat saudara dan saya bisa fokus dalam mengoptimalkan potensi hidup yang Tuhan sudah berikan. Jadi, kalau saudara tahu tujuan hidupmu, ya, kalau kita semua tahu tujuan hidup yang Tuhan berikan selama kita hidup di dunia ini, maka itu akan menolong kita fokus dalam apa? Mengoptimalkan semua potensi, semua kelebihan, semua karunia, semua bakat, semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu optimal bagi kerajaan Tuhan. Saya percaya anak muda punya banyak potensi, bukan hanya kreativitasnya, bukan hanya waktunya, tenaganya, ada banyak potensi dalam hidupmu, dan itu akan menjadi alat untuk mengukir sejarah kekekalan kalau kau tahu tujuan hidup Tuhan di dalam hidupmu. Yang ketiga, mengapa tujuan itu penting? Oleh karena kalau saudara tidak mengetahui tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saudara, maka itu akan menjauhkan diri saudara dari hal-hal yang bertentangan dengan tujuan. Saya akan berikan contoh sederhana. Kalau saudara naik pesawat, ya, seringkali di ruang tunggu itu ada banyak gate, ya, ada banyak pintu. Ada pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, pintu 5, bahkan mungkin sampai 10 lebih. Ya. Kalau saudara tahu tujuan saudara mau pergi ke Jakarta, ya, dan itu ada di pintu 5, ya, saudara akan melewati pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, bahkan pintu 5. Waktu saudara melalui pintu 1, mungkin bisa jadi ada orang yang ngajak saudara, sini aja, masuk pintu 1, sini enak, ruang nyaman. Kalau saudara tahu bahwa
saudara tidak akan tertarik untuk masuk pintu pertama. Nanti jelas? Ya. Apapun tawaran di pintu pertama, secara dagingnya mungkin enak, Tuhan berkata tidak. Itu bukan tujuan Tuhan atas hidupmu. Enggak ada pintu kedua. Ya. Pintu kedua mungkin ada orang yang menarik hati, ya, orang yang berkarisma, yang coba ngajak masuk aja pintu dua. Ya. Pintu dua nyaman, ya. Pintu dua ada snacknya, mungkin ada makanannya. Ya. Kalau kau tahu tujuanmu adalah pintu 5, kau tidak akan masuk ke pintu 2. Sama dalam kehidupan ini. Waktu kau melakukan perjalanan, ya, ada banyak tawaran-tawaran diberikan pada saudara. Ya, tawaran yang itu mungkin, ya, tawaran yang kelihatannya lagi ngetrend, up to date, ya. Ya ini menjadi biasa anak muda. Ya. Tetapi kalau tahu bahwa tawaran Tuhan menghancurkan hidupmu, tidak membawa kau sampai kepada Tuhan, kau akan berkata tidak. Tetapi kalau kau tidak tahu pintu berapa yang saudara akan tuju, ya, begitu masuk, saudara masuk akan tawaran. Saudara tidak tahu, ya, di pintu berapa saudara masuk, maka saudara kan, ya masuk aja pintu 1. Ya. Walaupun mungkin tujuannya ke Jakarta, tujuannya ke kemana, misalkan ke Surabaya, nggak sampai tujuan. Berapa banyak anak-anak muda yang punya potensi luar biasa, dan oleh karena nggak tahu tujuan hidupnya, maka mudah sekali, ya, terseret hal-hal yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi biarlah tempat ini, sarana ini, ibadah kita ini menjadi alat Tuhan untuk memberitahu tujuan Tuhan atas hidupmu. Amin. Yang kedua, tak harus dalam melakukan perjalanan, apa yang perlu kita pahami? Yang kedua adalah dengan siapa saudara pergi. Dengan siapa saudara pergi? Karena dalam perjalanan kita nggak sendirian. Kalau kau naik pesawat kau nggak sendirian. Kalau kau naik bus kau nggak sendirian. Dengan siapa kau pergi itu menentukan perjalanan kita. Dengan siapa kita pergi? Menurut saya, yang pertama kita harus paham dan sadar dan mengerti bahwa kita ini pergi bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau dalam perjalanan itu kita pergi bersama dengan Tuhan, dia katakan dia Immanuel, maka saya percaya perjalanan itu dia perjalanan menyenangkan. Kalau saudara pergi dengan teman, ya dok, temennya itu menyenangkan dan terasa, walaupun mungkin jalan tempuhnya 6 jam, 7 jam, tidak terasa. Tapi kalau dengan orang yang menyebalkan, ya, jalan 1 jam rasanya 10 jam tidak nyampe-nyampe, ya. Tuhan itu teman perjalanan yang menyenangkan. Amin. Ya. Ada beberapa tokoh yang kita bisa belajar, ya, di dalam perjalanan hidupnya. Yang pertama adalah yang bernama Yusuf. Kejadian 39 dikatakan begini, ayat 2 dan 3 nanti, ya. Tetapi Tuhan apa? Tuhan apa? Menyertai Yusuf. Ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf adalah pribadi yang boleh contoh bagi perjalanan hidup kita. Saya berkata bahwa perjalanan Yusuf mudah. Perjalanan Yusuf melewati kerikil-kerikil terjal. Kenapa? Pada waktu dia cerita mimpinya, saudara-saudara nggak mendukung, papa mamanya nggak mendukung, orang-orang diharapkan mendukung tidak memberikan dukungan. Bahkan, ya, dengan mata kepala sendiri, saudara-saudaranya masukkan dia ke sumur, kemudian dijual menjadi budak pada orang Midian. Kemudian sampai di Mesir ada pasar budak, mulai ada orang tawar menawar. Berapa harganya? Ya, saudara bayangkan kalau itu adalah saudara. Ya, keluarga orang yang saudara kasih menjual saudara. Ya. Wah, itu sesuatu yang
Nah ini, saya menariknya adalah begini. Dengan siapa Yusuf pergi itu penting. Masalah oke ada, persoalan ada, tapi dengan siapa dia pergi itu paling penting. Dan Yusuf mengajar pada kita, dia tahu dia pergi bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam kesulitan apapun, ya Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ia menjadi seorang yang, mari katanya, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bahkan di ayat 3 dikatakan begini. Setelah dilihat oleh tuannya, ya, itu Potifar ya, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi pada waktu Yusuf melakukan perjalanan ada penyertaan Tuhan, maka ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja yang membuat apa yang dikerjakannya berhasil. Bahkan tidak hanya membuat apa yang dikerjakannya berhasil, tapi lihat ada orang lihat menjadi kesaksian. Tuannya melihat. Tidak perlu tujuh-tujuhin, tuannya melihat. Sama dengan hidup saudara saya. Kalau dalam hidup perjalananmu ada penyertaan Tuhan, Tuhan tidak hanya membuat kau berhasil, tapi orang lain melihat bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Waktu kau pulang ke orang tua melihat, ya, 4 tahun, 5 tahun tempat ini ada penyertaan Tuhan. Pada waktu kau bekerja nanti ada penyertaan Tuhan. Pada waktu menerima pelayanan ada penyertaan Tuhan. Dan orang itu melihat, bukan oleh karena kau beritahu, bukan oleh karena kamu pamer-pamer kita, tapi karena mereka lihat Tuhan di dalam hidupku dan hidup saya. Amin. Tokoh yang kedua yang bisa ketik itu adalah Daud. 1 Samuel 18 ayat 14 dikatakan begini. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Jadi kunci kau berhasil itu di sini. Dengan siapa kau pergi? Ya. Daud juga masa-masa sulit. Ya. Dia adalah anak yang tidak diperhitungkan. Pada waktu ada mau memilih raja oleh Samuel, ya, semua kakak-kakaknya dikumpulkan dan perjamuan makan, ya, undang, ya, hamba Tuhan namanya Om Samuel, ya, orang hebat pada waktu itu, ya, orang terpandang, dan Daud nggak diundang. Tetapi perhatikan, ya, manusia boleh memandang rendah, manusia boleh menyepelekan kita, tapi kalau ada penyertaan Tuhan, maka kita mengatakan Tuhan membuat perjalanan itu kita bergerak. Daud masih sulit. Dia pernah dibully, dicemooh. Pada waktu dia bawa bekal ke kakaknya, ya, disuruh orang tuanya, "Nih bawa bekalmu, bekal kakakmu." Dia katakan ke kakaknya, bukannya kakaknya berterima kasih, malah ngomel. Ngapain kamu di sini? Ya, lihat-lihat, urus tuh 2-3 ekor kamu domba itu. Ya. Dan hari itu, perhatikan, hari itu dia mendengar suara menggelegar yang membuat bangsa Israel, bukan hanya cuma kakaknya, bangsa Israel, bahkan rajanya nama Saul gemetar karena suara satu orang yang berteriak, "Ayo maju, kirim satu orang, satu lawan satu. Ya. Kalau aku kalah, kami semua bangsa jadi budakmu. Kalau kamu kalah, kamu jadi budakku." Tahu siapa dia? Tahu siapa dia? Ya, seorang bernama Goliat. Goliat muncul, tampil, semua orang takut. Bahkan kita mencatat semua orang yang tawar hati itu lebih dari takut. Orang kalau sudah tawar hati, kita mengatakan angka 24, ya, jika dalam kesetaraan tawar hati maka kecillah kekuatanmu. Goliat muncul, semua takut. Bagi Daud, Goliat muncul sebagai kesempatan. Gara-gara Goliat, maka Tuhan memunculkan siapa? Daud berhasil di segala
dalam perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Nah, kata Daud boleh diganti dengan nama saudara. Ya. Kata dia juga boleh diganti dengan nama saudara. Boleh sama-sama? Dibaca sekali lagi. Kata Daudnya diganti dengan nama saudara. Ingat ini perkataan iman, ya. Dan dia menyertaiku, ya. Dianya gantiku. Jelas? Oke. 3, 2, 1. Wanita berhasil di dalam segala perjalanan ini, sebab Tuhan menyertaiku. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sekarang ngomong sama temannya, beritahu ya. Tidak? Ya, saya berhasil di segala perjalananku, sebab Tuhan menyertaiku. Baik, selain Tuhan, ya. Selain Tuhan, ya, yang mau dalam perjalanan kita, siapa lagi? Yang kedua, yaitu relasi. Siapa yang kita ajak dalam perjalanan kita? Selain Tuhan, ya relasi. Siapa dia? Yang pertama itu adalah pembimbing. Ya. Di dalam perjalanan hidup, pastikan bahwa kita punya pembimbing, punya mentor. Siapa pembimbing? Bisa jadi dia adalah orang tua kita. Bisa jadi dia adalah gembala kita, bisa jadi kak kelas kita, mentor kita. Jadi pastikan kita punya pembimbing yang menolong kita, mengarahkan kita di dalam perjalanan. Amin. Saya bersyukur bahwa di tempat ini semua punya pembimbing. Ya semester 3 pembimbing, semester 2 artinya semester 1 punya pembimbing semester 3 dan seterusnya. Memang kadang-kadang pemimpin mungkin ya sudah menyapa di mana saudara menaruh percaya saudara, menaruh hormat saudara, menaruh rasa tanggung jawab saudara kepada pemimpin. Ya. Jadi di dalam perjalanan perlu ada orang-orang yang kita bisa minta pertanggungjawaban. Artinya ini, kalau ada apa-apa dalam ukur saya, kalau saya salah beritahu sama saya. Kalau saya lagi kebenaran, tolong beri saya peneguhan. Jadi pembimbing tidak hanya menegur, tapi juga memberi peneguhan. Siapa lagi yang kita bisa lihat di dalam perjalanan kita? Yang kedua itu adalah rekan pertumbuhan, ya. Rekan sekerja, teman-teman kita nih, ya. Teman-teman kita, ya. Rekan-rekan yang mau belajar sama-sama bertumbuh. Ajak orang lain mau bertumbuh, ya. Ajak mereka dalam perjalanan. Gimana sudah boleh sharing, bercerita, saling mendoakan satu yang lain. Nah, kita mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau balik, pergaulan yang baik itu akan menghilangkan segala yang buruk. Nah, jadi saudara, pastikan bahwa teman-teman saudara dan teman-temannya juga sedang dalam pertumbuhan. Tidak semua orang menjadi sahabat, semua boleh teman, tapi tidak semua menjadi orang-orang yang mengenal kita. Cari orang-orang yang boleh kita bisa ajar dalam perjalanan hidup kita. Yang keempat, siapa yang orang kita ajak sebagai relasi? Itu adalah orang yang kita bimbing. Saudara sudah membimbing adik-adiknya, bersyukurlah. Karena kata kunci kalau di pesantren seringkali disampaikan, kata kunci untuk kita bisa bertumbuh, menolong orang lain bertumbuh. Sementara saudara pembimbing, maka saudara juga akan bertumbuh. Jadi ini kesempatan kalau kamu membimbing. Jangan kita kemudian jalan sendiri. Ada orang-orang yang butuh pertolongan kita. Nah inilah orang-orang yang kita ajak. Jadi yang pertama, apa perlu kita tahu dalam perjalanan? Tujuan. Yang kedua, siapa yang kita ajak dalam perjalanan. Bagian ketiga, kalau saudara mengadakan perjalanan, ya, yang ketiga
bagasinya isinya apa saja. Ya. Bagasi yang membawa itu apa saja. Ya. Nah itu kan bagasinya berapa? Bagasinya apa? Isinya. Menurut saya, bagasi yang pertama itu adalah nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan pastikan ada dalam bagasi hidup kita. Apa saja nilai kehidupan? Saya ingin bagikan beberapa saja karena waktu. Yang pertama adalah kebenaran. Bukan pembenaran. Kebenaran. Kebenaran itu menjadi bagasi dalam kita. Mazmur pasal 1 ayat 2 dikatakan begini. Tetapi yang kesukaannya ialah, ya kurang dia, saya potong kenapa supaya cukup. Tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ayat pertama itu berbahagialah dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berjalan, tidak berdiri dan sebagainya, orang berdosa dan sebagainya. Ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya, dan apapun yang diperbuatnya berhasil. Sekali lagi, bagasi kebenaran ada di hidup kita. Bagaimana bagasi itu ada di hidup kita? Ya tadi, kita butuh firman, kita butuh sabda Tuhan. Dari waktu ke waktu, itulah sebabnya mengapa kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Karena kalau itu ada di hidup kita, maka perjalanan hidup kita dipenuhi dengan sukacita. 2 Timotius 3:16 katakan begini, ya. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Firman Tuhan kebenaran itu berguna untuk, pertama, mengajarkan yang benar. Yang kedua, untuk menegur. Yang ketiga, membetulkan yang salah. Dan keempat, mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Tuhan. Jadi kalau itu ada dalam hidup kita, kebenaran itu ada dalam bagasi hidup kita, maka kebenaran itu akan pertama mengajarkan yang benar, mengajar benar. Nilai-nilai itu bicara tentang apa yang benar dan apa yang salah. Itu nilai-nilai, value, apa yang benar dan salah. Dan kita memberitahu pada kita apa yang benar. Kemudian menegur. Ketiga, membetulkan yang salah. Dia tidak hanya menegur, tapi memberitahu bagaimana yang salah dan bagaimana caranya supaya tidak salah lagi. Yaitu dengan mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Tuhan. Jadi kebenaran. Yang kedua, nilai-nilai apa yang ada di kita? Yaitu integritas. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau. Apa yang kita lakukan? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara kasih Tuhan, percayakah saudara bahwa saudara ini berharga, bernilai di mata Tuhan? Amin. Bukan oleh karena faktor kecakapanmu, bukan faktor parasmu, bukan faktor ekonomimu, bukan faktor keluargamu sehingga kau bernilai, tapi oleh karena korban darah Kristus, maka kau bernilai. Pertanyaannya adalah, dunia di luar sana tidak tahu apa bernilai. Secara pribadi kita berkata, ya amin, aku berharga di mata Tuhan, bernilai di mata Tuhan. Ya pertanyaannya, bagaimana dengan dunia orang luar? Mereka tidak tahu. Itulah sebabnya ya, ada banyak orang yang
merendahkan kau. Supaya kau tidak direndahkan, apa kita lakukan? Kita memberitahu, jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Kalau itu ada dalam hidup kita, integritas ada dalam hidup kita, orang akan hormat, orang akan menghargai saudara. Kalau dalam hidupmu masa muda, ya, engkau bisa menjadi berkat, engkau bisa menjadi teladan dalam perkataanmu. Apa yang kau katakan? Kalau ya, tidak. Kau punya integritas, orang akan hormat, orang akan menghargai kau. Kalau tingkah lakumu selalu jadi berkat, ya, engkau menjadi orang yang dinanti, ya, bukannya menyedot energi tapi memberi energi. Saya percaya orang akan menghargai saudara. Kalau kasihmu, kesetiaanmu, kesucianmu, ya, orang bisa lihat kau tidak pernah kompromi dengan dosa, maka orang akan hormat dengan dosa. Yang kedua, selain nilai-nilai kehidupan, apa yang perlu ada dalam bagasi kita? Yaitu semangat. Apa semangat? Dalam perjalanan butuh semangat, butuh antusias. Mari kita baca bersama-sama Amsal pasal 18 ayat 14. Bisa kelihatan? 3, 2, 1. Ya. Di dalam perjalanan ada penderitaan, ya. Ada masalah, ada. Istilahnya kalau kita naik mobil ada lubang, ada. Ya. Ada batu-batu, ada gunungan, ada. Perhatikan, di tengah-tengah penderitaan kesulitan, kalau kau bersemangat, dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, dapat menanggung penderitaan. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang terakhir? 4. Di dalam perjalanan, ya, apa yang perlu kita tahu? Nah, kita mau naik apa? Kendaraannya apa? Gitu. Kalau kamu mau ke Papua, ya, naik bis, nggak nyampe, gitu. Jadi kendaraan penting, ya. Kendaraannya apa? Karena kendaraan akan membawa saudara dari titik saudara berangkat sampai kepada tujuan. Menurut saya ada 2 kendaraannya. Yang pertama adalah firman, ya. Lagi firman, firman kendaraannya. Karena firman itu menolong kita, ya, untuk kita sampai pada tujuan. Yang kedua itu adalah kesempatan. Apa? Jadi hidup ini ada kesempatan. Engkau kuliah dapat kesempatan, dapat pembimbing juga kesempatan. Nah, itu kendaraan yang akan menolong saudara sampai kepada tujuan. Nah, firman Tuhannya Yosua pasal 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Supaya kau bertindak hati-hati. Hati-hati. Kalau kau suka ini memperkatakan sama merukunkan, maka bagian lagi. Kita baca sekali lagi 3, 2, 1. Engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, kalau biasa ya, ada banyak orang berhasil beruntung, ya, sampai di tujuan beruntung, ya. Ini berhasil dan beruntung. Ya. Oleh sebab itu, ya, tidak masalah berapa panjangnya atau jauhnya, betapa sulitnya perjalanan. Kalau Tuhan beserta dengan kita, pasti kita dibuat berhasil dan beruntung. Yang pertama kata, dan doa saya, firman Tuhan menolong kita bagi yang belum tahu hidupnya dari Tuhan, ketemu pembimbingnya, ketemu gembala, doakan supaya saya ketemu dengan Tuhan. Dan nas kita yang pertama, kita baca sekali lagi 3, 2, 1. Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan kita untuk
selamanya, bukan untuk 1-2 tahun, selamanya dan seterusnya. Amin. Mau berjalan ke Tuhan? Biarlah ini jadi berkat bagi kita. Mari kita